Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sore ini kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk melangkah ke majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menjadi pengangkat derajat di sisi Allah dan menjadi penggugur bagi dosa dan kesalahan kita. Dan percayalah dengan janji Rasul, setiap orang yang duduk dalam satu majelis, lalu di majelis itu yadhkurunallah, disebut, dikutip ayat-ayat Allah, illa hafaz alaihimul malaikah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Maka malaikat akan hadir menaungi majelis itu dengan rahmat. Semoga ini kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu, wajahnya saya lihat kayak lelah sekali. Dari pagi. Bapak pernah merasakan kelelahan, Pak? Ya. Manusia itu pasti ada lelahnya. Makanya hari ini saya akan membahas ketika kehidupan sudah melelahkan. Jadi manusia itu ada lelah. Nah, lelah itu secara garis besar ada dua. Lelah lahiriah, lelah batiniah. Kalau lelah lahiriah mah gampang. Bobo, udah. Kita capek fisik, ya. Udah. Tidur, selesai. Makan makanan yang bergizi, tidur, istirahat, selesai. Itu lelah fisik. Nah, kalau lelah batin, fisik dia nggak bisa bobo. Kalau udah lelah batin, kalau ibu udah rudet ke suami, capek ningali salah kita. Maka walaupun ibu kurang tidur, nggak bisa bobo. Ya. Bapak gak sama. Kalau bapak lelah hati, lelah fikir, tidak bisa diistirahatkan dengan istirahat fisik. Nah, maka ibu bapak, yang akan saya bahas hari ini bukan lelah fisik. Karena lelah fisik mah gampang penyelesaiannya. Sangat gampang lelah fisik mah, ya kan? Nah, yang agak susah adalah lelah batin. Yang jadi pertanyaan saya adalah, menurut ibu, bapak, apa saja yang membuat kita lelah? Lelah batin ya. Awas ulah jawabnya. Apa yang bikin lelah? Nyusuh, ngistrika, ngepel, ngagendong anak. Etama bukan pembahasan saya. Ya. Jadi yang saya bahas itu lelah batin. Bapak Ibu, yang membuat lelah batin pertama apa? Kalau menurut surat Ali Imran ayat 35, ketika harapan tak sesuai kenyataan. Tete sok batin teh capek. Pengen punya suami teh dermawan, pedit atau capek. Mau ganti udah nggak bisa. Kalau ibu beli HP, geningan teh cocok ya. Nah, wajah mulus tapi rumek. Maka ganti dengan HP yang membuat wajah yang rumek jadi mulus gitu. Tapi kalau harapan tak sesuai kenyataan, ya. Nah, itu bisa bikin capek. Ibu bapak, gambaran lelah karena harapan tak sesuai kenyataan, ini pernah dialami oleh istrinya Imran. Di Quran ada satu surat namanya Ali Imran. Maaf, suka ada yang salah nyebut surat Al-Imran. Mungkin itu terpengaruh ku Al-Baqarah jeung Al-Qari'ah. Jadi suka nyebut Al-Baqarah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, terus nyebut Al-Imran. Ini harus diluruskan.
Bukan Al-Imran, Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Imran itu seorang hamba Allah yang soleh. Beliau bukan nabi, tapi saking solehnya namanya diabadikan menjadi nama surat. Karena yang soleh itu bukan hanya Imrannya, juga istrinya. Istrinya Imran siapa? Bu Imran. Daripada susah-susah ibu. Siapa istrinya Imran? Bu Imran. Imronnya soleh, istrinya Bu Imronnya soleh. Punya anak namanya Maria, soleha. Kabayang tuh? Imronnya soleh, istrinya soleha, putrinya pun soleha. Tapi pernah istrinya Imron ini mengadukan rasa lelahnya, termasuk juga agak kecewa. Jadi istrinya Imran ini pernah bernadar, Robbi inni nazartu ma fi batni muharrara. Ya Allah, saksikanlah saya nadar bahwa bayi yang ada di rahim saya muharrara akan saya bebaskan untuk fokus ada di Baitul Maqdis, menjadi penerus dari pamannya, yaitu Zakaria. Ibu bapak, menurut riwayat, Imran dan Nabi Zakaria ini kakak beradik. Ya. Jadi Imrannya soleh, tapi tidak jadi nabi. Nah, saudaranya Imran, saudara laki-lakinya Imran, itu Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, karena Nabi Zakaria itu menjadi imam di Baitul Maqdis, istrinya Imran, Bunda Imran ini hamil. Ya Allah, inni nazartu ma fi batni, saya nadar. Jadi gini Bu, Pak, kalau nadar itu dinyatakan nadar. Apa bedanya niat dan nazar? Niat mah niat, Pak. Mun gaduh artos bade umroh, niat apa nadar? Niat. Tapi kalau gini, kalau ada uang saya nazar. Kalau rumah terjual saya nazar, saya mau umroh. Itu mah harus dilaksanakan. Tapi kalau upami bumi ka ical hoyong umroh, niat. Jadi nadar mah kedah disebutkan saya nadar. Nah ini jelas, ini nadar tu, saya nadar bahwa mafi batni, apa yang ada di dalam rahimku muharrara, fataqabbal minni, ya Allah terimalah nadar saya. Nah lalu di ayat 36-nya, falamma wadu'atha, ketika istrinya Imran ini melahirkan, qalat Robbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anak saya teh perempuan. Jadi di sini ada harapan tak sesuai dengan, karena gini Bu, secara tidak langsung kalau beliau mengatakan, ya Allah, yang ada di rahim saya nadarkan untuk jadi imam di Baitul Maqdis. Berarti dia menginginkan anak itu apa? Laki, dan perempuan mah nggak mungkin jadi imam. Mal mungkin meneruskan pamannya yaitu Nabi Zakaria jadi imam, mal mungkin. Jadi kalimat ya Allah, aku bernadar yang ada di rahimku itu jadi imam. Berarti ingin laki-laki. Falamma wadu'atha, ketika melahirkan, qala Rabbi inni wadu'tu ahunsa. Ya Allah, ternyata anakku perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Tentu Allah Maha tahu apa yang dilahirkan oleh Imran, istri Imran. Tapi ini mah menunjukkan bahwa ada sebuah rasa lelah, nunggu 8 bulan, niatnya baik, ya. Ternyata perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama dia Maryam.
dan aku bermohon agar engkau melindunginya. U'idzuha biha wa dzurriyyataha. Tapi walaupun perempuan, karena sudah nazar, tetap Maryam ini dititipkan kepada Nabi Zakaria. Nah, ibu sangat mungkin walaupun ibu niatnya baik, pengen punya anak yang soleh, pengen suami yang soleh, pengen punya istri yang soleha, itu niat baik tidak? Niat yang mulia enggak? Nah, belum tentu harapan teh sesuai kenyataan. Jadi kita kudu siap, Bu. Ada saat dalam hidup ini, walaupun niat kita baik, Allah tuh diuji, tidak diwujudkan. Ada kelelahan. Ibu teh pengen hafal juz amma, tapi duka kumaha, teu apal wae. Harapan tak sesuai kenyataan. Tilu nuh apal teh kulhu ina atau enawal asri. Pernah ngapal ke nepi ka waduha, selalu berakhir dengan idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Idza saja. Gusti Allah otak teh meni bodoh-bodoh teh Gusti. Nah, berarti ada kelelahan, ya. Jadi gini, Bu, saya ngasih contoh bahwa sekalipun kita itu niatnya baik, belum tentu niat baik itu nyata. Nah, kadang suka ada kelelahan. Gitu loh. Jadi tidak sedikit orang tua yang lelah karena anaknya tidak soleh. Tidak sedikit suami yang lelah karena istrinya kurang soleha. Tidak sedikit istri yang lelah karena suaminya kurang soleh. Tidak sedikit teman yang lelah karena teman sobat-sobatnya itu ya seringkali mengecewakannya. Itulah fakta bahwa sangat mungkin dalam hidup ini ada kelelahan. Kapan kelelahan terjadi? Ketika harapan tak sesuai kenyataan. Hoyong nurunkan berat badan. Puasa Senin, Kemis, bahkan Daud. Harapan tak sesuai kenyataan. Nah, ditimbang teh kalahkan naik. Nah, hanya aneh dah saya teh udah Daud atuh. Cek temen teh, kamu masalah tuh. Niat Daud biar turun berat badan. Henteu, niatna mah karena Allah ngan sugan we berat badan turun. Nah, geuningan naik. Nah, itu kan harapan tak sesuai kenyataan. Gitu. Ya, satu itu. Jadi kapan kita lelah? Ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, kita akan merasa lelah kalau ujian seperti tak kunjung selesai. Kita tuh diuji, asa tuh beres-beres ujian tuh. Nggak selesai-selesai. Diuji ku anak mulai insaf, salaki macet. Suami insaf, setruk. Kabayang tuh, asa tuh beres-beres gitu, ya kan? Ya, suami teh mengecewakan, disuruh sholat susah, diajak pangaosan nggak mau. Ternyata suami teh mulai insaf, sholat, saminggu teh setruk deh. Urus keun deui wae. Ibu, sangat mungkin ada ujian-ujian kita seperti enggak selesai-selesai. Ger halodo rorombeheun. Jeung araratul. Da eksim jadi. Rorombeheun, ya kan? Ujian. Berhenti hujan, berhenti panas, datang musim hujan. Nih, gitu. Asma jadi. Jadi kabayang tuh, lagi kemarau rorombeheun. Ibu tahu rorombeheun? Rorombeheun itu bahasa Indonesianya
perpecahan di antara suku. Jadi suku mengalami perpecahan. Tapi bukan suku bangsa, suku kaki itu ya. Nah, jadi kabayang teu roromeheun damang hapur jadi. Hapur damang bengek datang. Nah, jadi asa teu beres-beres. Nah, itu namanya ujian yang tak kunjung selesai. Ibu, nah masalahnya saya pernah singgung tadi pagi di Al-Amin bahwa ujian itu kita nggak bisa milih. Dan saya sampaikan ujian itu ada dua. Ada ujian sekolah, ada ujian kehidupan. Kalau ujian sekolah, gampang. Karena pasti bisa diduga soal mana yang akan keluar. Kan kita belajar dulu. Bab 1, bab 2, bab 3, sampai 5 bab guru ngajarin ke kita. Soal nggak akan jauh dari apa yang disampaikan oleh guru. Bahkan murid mah suka nanya, Pak, ada kisi-kisinya enggak? Nah, jadi soal sekolah mah, soal ujian sekolah Pak, dipelajari dulu, baru kita diuji. Tapi kalau ujian kehidupan mah, kita nggak belajar dulu. Diuji, tos diuji, kakara belajar. Makanya ujian kehidupan mah sangat melelahkan. Karena kadang-kadang di luar perkiraan, di luar dugaan kita. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman padahal belum diuji? Itu menurut Al-Ankabut ayat 2. Jadi artinya selama kita hidup menurut surat Al-Ankabut ayat 2 pasti diuji. Dan ujian itu nggak bisa milih. Gimana maunya Allah. Ada yang diuji sama anak. Padahal ibu bapak nama saroleh, anak nama teu soleh. Aya oge ibu bapana nggak soleh, anak nama soleh. Gitu. Aya oge nu ibu bapak na kasep, budak nama. Leuwih kasep deui. Jadi artinya manusia itu bisa diuji dengan apapun. Dan kita suka bermohon kepada Allah agar diberi ujian apapun, kita diberi kekuatan. Jadi jangan gini Bu, Pak. Jangan, ya Allah, jangan sampai saya diuji sama suami. Ya Allah, jangan sampai saya diuji sama suami. Da eta mah gimana Allah? Ya Allah, jangan sampai saya diuji dengan penyakit. Ya, eta mah kehendak Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat terakhir ada kalimat wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaum. Wala tuhammilna, ya Allah jangan engkau berikan ujian di luar kemampuan saya. Jadi gini, mangga engkau berkuasa memberikan ujian apapun, tapi beri hamba kekuatan menyelesaikan. Jadi jangan, ya Allah aku jangan diuji. Ya atuh kalau nggak diuji mah mau naik-naik. Ya. Tetap Allah bakal nguji. Yang penting kita diberi kekuatan. Nah, tapi sejujurnya kadang-kadang sebagai manusia suka ada lelah saat ujian demi ujian menerpa kita. Gitu ya. Yang ketiga. Jadi yang pertama yang bikin kita capek apa? Harapan tak sesuai kenyataan. Yang kedua, ujian rasanya nggak tamat-tamat terus. Oh ya saya lupa ya. Gini, selama ujian itu ada, soal itu ada, kita nggak akan mati. Gini maksud saya. Ada nggak orang yang di usia muda sudah wafat? Karena soal ujiannya udah habis. Saya punya adik kandung. 9 tahun lalu sudah meninggal. Kenapa? Soal ujiannya udah habis. Kenapa saya dan ibu bapak masih hidup?
soal ujiannya masih ada. Ini soalnya mau udahan apa mau pengen ada soal kene? Soalnya mau udahan siap-siap maut. Ya. Ibu Makia, saya masih tetap pengen ada soal tapi tong sulit-sulit. Ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati, tapi sebelum mati wa nablukum bisyarri wal khair. Kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'un. Saat ujianmu habis, kamu balik kepadaku. Jadi sebenarnya semua yang hadir di sini kenapa belum meninggal? Mata punten Bu, ada yang sudah sepuh, segala penyakit ayah, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Nepi ka suster jeung dokter nanti geus bosen ningali si ibu itu. Tapi nah teu maot mah sampai suster bilang kuatannya teu maot-maot. Kenapa coba? Karena soalnya belum selesai. Ada dokter cerita sama saya, Pak Am, bener loh. Saya punya pasien etamatos raca. Tahu raca? Dada udah dibelek, jantungnya udah di ususnya, perutnya, ginjalnya. Pokoknya terus disoehan, terus di kepalanya sudah dibongkar karena ada penyumpatan. Umurnya 82 apa 83. Tapi teu maot-maot. Kenapa? Ujiannya karena di surat Al-Anbiya ayat 35 itu apa ada kata-kata wa ilaina turjaun. Setelah ujianmu habis kamu balik kepadaku. Makanya kenapa yang hadir di sini dan saya ini masih hidup, berarti kita masih ada soal-soal ujian. Kenapa suaminya BCL? Bunga Citra Lestari. Suaminya teh Asraf. Kan gagah atau Bu, kasep, badannya bagus, dada dan perutnya rata, rajin olahraga. Di usia muda meninggal. Nah suami ibu eta, aduh bentuk geus teu jelas, ya. Jaba geringan, ririwit, jaga sabala penyakit aya, hasil lab itu semua ada bintangnya, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Teu aya bersih, semua ada bintangnya. Ingat kalau hasil lab ada bintangnya butut. Mun anak TK dapat bintang bagus. Ibu, nah suami ibu teu maot-maot. Karena soal ujiannya belum. Kenapa suaminya BCL? Gagah gitu ya. Masih muda, meninggal ngedadak. Ya karena udah selesai soal. Jadi kalau kita rada-rada capek ngadepin ujian yang selesai, tinggal tanya, apakah ujianku mau selesai saja apa terus? Kalau selesai nyamberenan maut. Tapi kalau ya Allah beri hamba kekuatan menghadapi ujian. Nah berarti nanti sama Allah dikasih kesempatan. Nah jadi saya dan ibu bapak pasti kadang ada lelah menghadapi ujian. Jadi manusia itu mengalami kelelahan satu saat harapan tak sesuai kenyataan. Yang kedua, ujian tak kunjung selesai. Yang ketiga, nah ini sulit memaafkan. Ibu, kalau ibu tidak memaafkan, bapak tidak memaafkan, itu bisa bikin capek. Ya, sekarang ibu tidak memaafkan kesalahan suami, capek, kehul, sebel. Bapak gak sama. Kalau istri salah tapi tidak dimaafkan, capek. Kalau teman ibu salah tidak dimaafkan, capek. Maka kalau ingin tidak capek, maafkan. Ibu memfitnah saya. Mungkin saya tidak dimaafkan, saya capek. Nggak nyangkanya eta si ibu, ya Allah. Ngomongkeun saya, ngahinakeun saya, mitnah saya. Dasar kurang ajar, eta teh dasar capek teh. Tapi kan sesuai hampura lah. Naon deh. Selesai. Makanya ada seorang istri cerita sama saya, Pak Am.
Saya teh sakit ketika suami bilang, "Mah, ayah sudah punya istri lagi." Cicing heula cicing. Ayah, Pak, nyeri atuh Pak. Saya nggak bisa tidur. Ibu, tas saya hampura. Tak ada Anda mah dinasehati tak semudah itu. Nah, denger itu nasihat ya. Kalau lagi dinasehati dengerin. Ulah imam tak semudah itu. Kan kieu mun hayang teu capek. Saya bilang, dia curhat sama saya. Aduh Pak, Ibu gini. Daripada suami Ibu berbuat dosa atau dia menikah tidak ngomong sama Ibu, Ibu teh dibohongi. Suami Ibu teh dia terbuka, jujur. Memang Ibu teh nyeri. Tapi tos maafkan. Moal tiasa. Ibu teh kumaha teh asa percuma nasihat teh teh. Nah, jadi ya apa? Tapi Pak Ambu, oke, nggak apa-apa butuh waktu mah. Mun ibu alim capek, ibu nggak mau capek sok maaf ke. Yang penting suami ibu tidak dolim. Dia bisa adil. Dia teh adil Pak. Masalah waktu lebih banyak di saya. Saya 4 hari, di sana 3 hari. Masalah rezeki saya lebih banyak dibanding. Iya, tos berarti suami ibu teh adil. Ya tapi nyeri hampura. Tapi tak semudah itu, belajarlah. Ibu setelah dia ngikutin saran saya, tapi memang tidak langsung. Sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ketemu. Pak Am bener ya. Memaafkan itu susah. Sekalinya saya sudah bisa memaafkan. Daplong atuh Pak. Tuh, Anda mah dinasihatin itu ngomong gampang. Nah, Ibu pokoknya kieu memaafkan itu cara yang terbaik untuk lepas dari kelelahan. Ya, lepas dari kelelahan. Nabi Muhammad SAW datang ke Taif. Ya. Jadi Nabi itu datang ke Taif untuk hijrah sebelum mencoba hijrah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya. Sebelumnya beliau mencoba hijrah ke Habasyah. Walaupun beliaunya tidak ikut. Ibu bapak, begitu Nabi datang ke Taif, dilempari batu. Sampai pelipisnya berdarah. Malaikat mengatakan, Muhammad berdoa. Supaya kaum itu diluluh lantahkan. Nabi Muhammad berdoa dengan cucuran darah yang ada di pelipisnya. Ya Allah, ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Jadi kalau ibu disakiti orang, ya Allah, maafkan dia. Bukakan hatinya bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Dia memfitnah saya. Ampuni ya Allah. Naon ting haruleng kieu. Anda bilang gini, kamu ngomong gampang. Tapi ya itulah katanya nggak mau capek. Jadi kalau nggak mau capek itu memaafkan. Nah ternyata ada penelitian Bu. Memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk diri sendiri. Jadi gini, kalau saya memaafkan orang lain, sebenarnya saya memberikan kebaikan bukan untuk orang itu, untuk diri saya. Sebab dengan memaafkan itu, hati saya jadi enak, lagi nyaman. Gitu. Lagi nyaman. Ya. Ada banyak kasus setelah dia memaafkan, menghilangkan diri dari dendam, itu membuat dia lebih sehat. Makanya kalau kita ingin sehat, jangan ada dendam, jangan ada dengki, bersihkan jiwa kita. Nah saya lihat ibu bapak di sini kelihatan wajahnya bercahaya. Karena ada lampu. Kenapa bapak ibu wajahnya bercahaya? Saya menduga hatena bersih. Jadi kalau hati bersih, auranya teh ya bagus. Ya rumek mah bawaan ibu. Nah, jadi
Minimal auranya teh bersih. Ya. Nah, jadi dengan demikian, itu 3 hal yang sangat mempengaruhi lelah. Ini saya lagi cerita lelah batin ya. 1, harapan tak sesuai kenyataan. 2, 3. Nah, makanya di surat Ali Imran ayat 159, Allah menyebutkan sifat yang sangat agung dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah, kamu lembut terhadap orang lain. Ali Imran 159. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi, kalau kamu kasar, lan faddu min haulika, mereka akan jauh darimu. Jadi orang yang kasar, bengis, sebenarnya dia itu sedang membuat capek pada dirinya sendiri. Fa'fu anhum, sok maafkan. Wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan, mohonkan ampunan. Jadi kalau ibu disakiti sama seseorang, maafkan, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan dia. Wasyawirhum fil amr, kalau mau dimusyawarahkan, diobrolkan, sok musyawarahkan. Itu di Ali Imran 159, Allah menyebutkan fabima rahmati minallah, karena rahmat Allah, lintalahum, engkau Muhammad lembut. Jadi di antara sifat Nabi itu, beliau lembut, beliau pemaaf, keburukan dibalas dengan kebaikan, zalim dibalas dengan adil, ya. Ngomongin kalau ada yang ngomong keburukan tentang ibu, ibu ngomongin kebaikan dia. Kalau ada orang yang pelit sama ibu, ibu dermawan sama dia. Coba Bu, pikirkan ada nggak orang yang ibu nggak suka gitu di pikiran ibu? Kalau ada, pulang dari sini beli makanan yang paling dia suka, kirimkan. Tuh, udah Anda mah dinasehatin tuh embung teuing. Jadi, ibu mah dinasehatan telin, ya siap, coba kalau embung teuing aing. Nah, ibu misalnya ada orang yang ibu teh nggak suka sama dia, ibu teh misalnya nggak suka sama saya, keluh eta si Aam, orang mah embung ningali. So cari tahu kesukaan saya apa, kirim ke saya. Ibu sebel pisan tak adi ipar nomor 3. Ya, adi ipar aya nomor 3 kegeuleuheun. So, kesukaan dia naon? Ternyata kesukaan dia teh misalnya bubur. Kirim bubur. Kesukaan dia teh apa, Bu? Baso, kirim baso. Tapi memang ini teh gampang dikatakan, enak dibicarakan, pelaksanaannya tak semudah dan tak seindah yang kita katakan. Tapi kalau ibu-ibu di sini kan solehah banget. Insya Allah, bapak-bapak soleh, insya Allah bisa. Nah, ibu, itu 3 hal yang paling fundamental yang membuat kita lelah. Harapan tak sesuai kenyataan, ujian seperti nyata, kunjung selesai, sulit. Nah, sekarang saya ingin memberikan solusi. Saatnya berserah. Supaya nggak lelah, saatnya berserah. Caranya gimana? Saatnya berserah. 1, selalu ridho dengan ketetapan. Ridho. Tampi. Jadi cara supaya kita tidak lelah apa? Selalu ridho dengan ketetapannya. Ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 59. Selalu ridho dengan ketetapannya. Begini Bu, Pak. Kita itu hidup dalam kuasa Allah. Tidak ada di muka bumi ini yang kebetulan. Bahkan ada ayat di surat Al-An'am yang mengatakan, wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari rantingnya kecuali atas kuasa Allah. Jadi kalau ibu di depan rumahnya sebut sajalah ada pohon belimbing, pagi-pagi ibu keluar rumah, ternyata ada daun-daun belimbing yang berjatuhan. Bapak, itu teh bukan kebetulan. Itu sudah ada garis takdirnya. Buktinya apa? Kalau pohon belimbing itu ibu goyang,
Kalau belum waktunya jatuh itu daun, nggak jatuh. Berarti kita itu hidup dalam ketetapan dan kuasa Allah. Jangan dikira kita bertemu di sini tidak ada kuasa Allah. Betul, Ibu tahu ada informasinya bakal ada majelis percikan iman. Betul. Terus Ibu ikhtiar. Tapi pertanyaan saya, ada enggak di antara saudara-saudara kita yang sebenarnya beliau itu sudah niat, tapi tidak bisa datang? Udah mau datang ke sini, mertuanya di Garut datang. Nah, badai ke mana? Badai pangaosan di Masjid Agung. Ibu teh nggak enak dong. Mertua datang terus ibu ke sini. Akhirnya gini, dia WA sama ibu. Cek, jigana teh jadi ka pangaosan teh ieu ibu mertua di Garut Sungkin. Berarti belum takdirnya. Ibu, kalau yang jadi suami ibu teh kebetulan atau ada garis takdirnya? Awas, ibu jadi nikah dengan halaresan. Bapak jantan nikah dengan teh kokom nya eta halaresan. Mana we teh bapak teh nikah teh jeung yuyun. Da geningan kalah kajeng kokom. Jadi ya, yang jadi suami ibu, yang jadi istri bapak, itu yang Allah takdirkan. Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ibu suka dengar ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah ciptakan pasangan-pasangan untukmu. Itu ibu seringkali menemukan ayat itu di mana? Di Quran, ibu. Nah, di kartu undangan. Ya Allah, di Quran, ibu, surat apa itu teh? Surat Ar-Rum. Nah, di undangan. Itu teh di surat Ar-Rum ayat 21. Ibu menemukan ayat itu di mana? Di undangan? Enggak. Di Ar-Rum ayat 21. Itu menggambarkan, Pak. Bapak, yang jadi istri Bapak itu yang Allah takdirkan. Iya. Tapi kenapa kan waktu itu saya milih, tapi kalau misalnya ada seorang perempuan yang Bapak pilih, tapi kalau nggak ada garis takdirnya, mau nikah. Dulu kan sebenarnya Bapak resep kayuyun. Melakukan pendekatan selama 7 tahun dengan Yuyun. Nikah jeung kokom. Yang baru ketemu 2 bulan. Kenapa coba? Jadi sebenarnya yang jadi istri kita, Pak, wa min ayat an khalaqalakum, Allah ciptakan untukmu pasangan-pasangannya. An khalaqalakum min, Allah ciptakan untukmu pasangan-pasangan. Jadi sebenarnya yang jadi istri kita yang Allah takdirkan. Yang jadi suami kita yang Allah takdirkan. Maka kenapa dalam Islam tidak boleh pendekatan terlalu lama? Bahasa ayeuna mah pacaran. Dah pacaran mah tidak jadi jaminan. Saya punya temen dulu pacaran 8 tahun. Nikah namanya dengan yang baru ketemu 2 bulan. Sampai saya bilang, hari kamu pacaran 8 tahunan naonan wae atuh. Urang mah ngobrol, bohong sih yang ngobrol 8 tahun. Maknya 8 tahun ngobrol weh. Saya bilang pasti aya nu kamu kerjakeun. Cenah kamu tong suudon. Maknya 8 tahun ngobrol, asa teu piraku itu. 8 tahun ngobrol. Nah, jadi teman saya ini bobogohan 8 tahun. Nah, atuh nikah nama dengan orang yang baru ketemu 2 bulan. Mata untuk anak-anakku tercinta nih, teu kudu pacaran-pacaran. Pacaran itu 1 pidosaeun, kedua terutama buang uang. Dah santeuna kan kudu bayar pulsa, kudu nraktir kan gitu ya. Bu, udah gitu dosa. Dan cantang tuh yang kita pacari itu bakal ada garis takdirnya. Mata orang tua zaman dulu geningan, aya nu teu
teu bobogohan. Pokoknya dipertemukan, ya. Agus maneh kudu kawin jeung Tita. Pokoknya maneh kudu kawin jeung Tita. Tita teh anakna babaturan emak. Tapi Agus hoyong ningali teu kudu ningali-ngali, da kumaha geus ditingali eta teh awewe. Maka Agus nikah dengan Masya Allah tabarakallah. Mereka rumah tangga sampai akhir hayat, beranak pinak, bercucu. Teu bobogohan. Kenapa? Karena yang penting itu setelah menikah berlapang hati. Nah makanya poin yang pertama apa tadi? Ridho dengan ketetapannya. Surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu alama atahumullah wa rasul. Kalau mereka selalu ridho, berlapang hati dengan apa yang Allah tetapkan, wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penentu saya. Jadi Bu, ternyata kalau ingin mengurangi kelelahan teh, cek orang Sunda mah, tos saya tampi, terima. Ya. Ibu dikasih penyakit, ya Allah, semoga sakit ini menjadi penggugur dosa saya. Berarti apa? Menerima. Ya. Ibu diuji dengan kekurangan harta. Ya Allah, beri hamba kesabaran menerima ujian kekurangan harta. Jangan kia, duh ya Allah, nah atuh suami saya teh meni miskin teh ya Allah. Tah, capek teh. Terima, ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menerima kenyataan. Karena memang manusia itu diciptakan pasti dengan segala kekurangan. Gitu. Jadi kapanpun kita mendapatkan ketidaknyamanan, terima dengan ridho. Ibu mau ke sini macet gitu. Sok ibu. Ieu teh aya naonnya? Urang eka pangajian jiga mah keburangan ieu teh aya naonnya? Ieu teh aya naonnya? La haula wala quwata illa billah, aya naonnya? Da biasana mah tara macet, ieu teh aya naonnya? Ibu ngomel gitu. Kira-kira tiba-tiba jalan teh brai terurai. Tuh. Tapi kalau gini, ya Allah, mudah-mudahan tiasa sampai ke Masjid Agung. Andai kan nyampe di sana tos bubaran, aku mah yakin dapat pahala, ya Allah. Lebih terima, ya. Yang lebih parah lagi, ibu ngomel ka salaki. Da ayah atau diajak cek mamah ini jam 1. Nih, kalah ke jam 2, jadi teu kaburu tah. Mun mamah ngajak teh atuh cepet, ayah sumeti baeudeuh. Ya atuh mah da biasana ge setengah jam. Ya biasana atuh dah. Udah gitu ibu capek, suami ibu capek, akhirnya berantem. Tapi kalau gini, maaf ya, ini ternyata macet. Iya nggak apa-apa ayah. Kalaupun sampai ke sana ternyata jam 7 malam, pangaosan bubar, urang kenging pahala ayah. Sok mamah marido dengan ketetapan Allah. Nah, capek ente? Ente ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau lelah, ya udah terima aja. Bapak, kalau istri Bapak masak, terus terawas, terima dengan ridho. Ulah ieu mah, rajin masak, ini jiga kieu. Nya lodeh itu juga lotek kieu. Ya teh naon mah lodeh? Hah? Sugan teh kolak. Lodeh juga kieu. Pertanyaannya, apakah dengan ngomel gitu lodehna jadi enak? Henteu. Tapi kalau gini, mah ieu teh lodeh apa kolak? Lodeh ayah, oh cik pasihan deui cai sareng uyah mah gitu. Asa amis teuing. Henteu protes, henteu apa ya. Terus dicaian diuyahan asin teuing kan gitu. Itu gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling enak dalam hidup itu ya menerima. Ya udah terima aja. Ya. Yo pangaosan. Harudang tuh. Halodo. Pertanyaannya, apakah tiba-tiba jadi ces tiis?
Ente, anger hareudang. Tapi kalau gini, kesangan, ya Allah semoga tetesan keringat ini penggugur dosa, ya Allah. Penggugur dosa dinikmati, terima dengan ridho. Walau annahum radu, sekiranya mereka menerima dengan ridho. Jadi Bu, kalau nggak mau lelah, terima dengan lapang hati. Dikasih sakit, terima. Dikasih ujian suami, terima, ya kan? Dikasih kecerdasan yang susah ngerti cepat lupa, terima. Daripada amak-amak, abdi teh dukanya otak teh nih lelet-lelet teuing da. Saya tuh ngapalkeun juz amannya boro-boro juz ama. Waduha we, geus 3 bulan saya teh teu apal-apal da. Selalu mentok waduha waleli idza saja. Ah geus nikareuheul ah. Jadi saya teh geus tara ngapalkeun deui ieu mah. Ibu, capek henteu? Nah, tapi kalau terima dengan ridho, waduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal sadaqallahul azim. So, daripada ambak-ambakan, kunaonnya otak tem nih lemot-lemot teh Gusti ya Allah. Padahal saya teh mau ngapalin Quran. Ibu tambah capek. Tapi kalau mah kumaha? Alhamdulillah Allah teh nyaah ka mamah teh apal-apal, jadi mamah ngapalkeun terus. Jadi terima dengan lapang hati. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, gimana caranya supaya kita ringan, ya. Fahami hukum ketidakpastian. Apa Bu? Fahami hukum ketidakpastian. Jadi gini maksudnya. Apapun yang ada di tangan kita tidak pasti. Yang ada di kuasa Allah itu yang pasti. Jadi sebenarnya Bu ya, kita itu hidup dalam ketidakpastian. Makanya kalau kita bikin janji kan menggunakan kata apa? Insya. Artinya yang pasti itu kalau Allah menakdirkan. Tapi di kita mah kalau insya Allah jadi terpercaya. Ustadz Aam, jangan lupa ya hari Sabtu pengajian di tempat saya. Mangga insya Allah. Ustadz mah undangan udah disebar. Jadi disebut insya Allah teh ragu. Ustadz, undangan sudah siap Bu. Nah gitu ibu teh yakin. Jadi sebenarnya hidup itu selalu diwarnai dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, karena hidup itu diwarnai dengan ketidakpastian, maka ketika kita punya rencana dan rencana itu tidak jadi kenyataan, kan kita jadi kecewa. Maka terimalah itu bagian dari yang Allah takdirkan. Itu yang saya sebut dengan fahami hukum ketidakpastian. Jadi sebenarnya yang ada di tangan kita mah tidak pasti. Begini, manusia itu kan punya 3 waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu pasti, karena sudah terjadi. Itu yang saya sebut dengan masa lalu adalah history, sejarah. Kan sejarah mah sudah terjadi. Ya, history. Berarti masa lalu itu pasti karena sudah terjadi. Masa depan misteri. Nggak tahu. Berarti kalau disebut misteri itu tidak pasti. Kita boleh punya rencana, tapi tetap tidak pasti sebenarnya. Makanya rencana orang beriman mah disebut dengan tawakal. Fa'idza azamta fatawakal 'alallah. Kalau kamu punya cita-cita, kamu tawakal sama Allah. Artinya kamu kudu siap mental bahwa yang kamu inginkan itu belum tentu bisa kamu dapatkan. Tugas kita menggantungkan cita-cita yang tinggi, yang besar.
Jadi cita-cita teh kudu bagus. Surga aja cita-cita teh kudu bagus, Pak. Ya Allah, beri saya surga Firdaus. Beri saya kekuatan untuk menjalani hidup bisa mencapai surga Firdaus. Berarti cita-cita mah kudu agung, kudu besar, yaitu masuk surga Firdaus. Jangan gini, ini kata Nabi nih, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha alal jannah. Kalau kau minta surga Firdaus, itu surga tertinggi. Ideal tidak? Ideal. Ya, ideal. Jangan begini. Ya Allah, beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah. Saya mah di halaman we cekap ya Allah, halaman ge pasti surga mah indah. Kata Nabi, kalau kau minta surga, minta Firdaus. Berarti ari cita-cita mah harus agung, harus hebat, harus besar. Tapi kita kudu yakin itu teh teu pasti. Karena kepastian mah ada di tangan Allah. Sekiranya yang kita cita-citakan tidak nyata, ya inilah yang Allah berikan. Ya. Makanya kita tuh kudu sadar sesadar-sadarnya, kalau tidak mau capek, kalau tidak mau lelah, percaya dengan hukum ketidakpastian. Sehingga ketika yang kita cita-citakan tidak nyata, padahal kita sudah melewatinya, ya sudah, saya terima. Ya. Ibu bapak, ini ada ayat surat Luqman ayat 34 yang mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh ilmu tentang kiamat itu hanya milik Allah. Wa yunazzilul ghaitha. Allah yang menurunkan hujan. Jadi sebenarnya hujan itu bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Tapi pasti tidak. Kata bagian cuaca itu, daerah Tasik Utara akan mengalami hujan lebat. Itu namanya perkiraan. Pasti ada hukum ketidakpastian. Bisa iya, bisa tidak. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsu madza taksibu goda. Dan kamu pun tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan terjadi pada dirimu besok. Kalau saya tanya Bapak dan Ibu, Bapak, Ibu, besok jam 10 ada agenda. Oh iya, aya pangaosan. Hari Ibu, saya mau nengok saudara saya yang sakit. Hari Ibu, saya makan aktivis posyandu. Saya bakal ada pengarahan ke ibu-ibu muda. Pertanyaan itu rencana. Tapi apa yang terjadi pada dirimu, kamu tidak tahu. Ya. Atuh boro-boro besok, Bu. Tos pangaosan ayeuna, saya lihat wajah-wajahna aya nu ek ngabaso ieu teh. Aya. Kayak di tukang baso geura bakal penak jeung abdi. Ya kan? Aya nu ek ngabaso, aya nu ek ngabubur, aya. Itu namanya apa? Pasti. Belum tentu. Boleh jadi pas ibu kaditu tutup. Berarti kita teh kudu yakin, tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada dirimu besok itu kamu nggak tahu. Tapi kamu harus punya rencana. Yang bagus itu hidup teh ada rencana. Ibu, besok kegiatan naon? Duka atuh. Beda nggak dengan ibu besok kegiatan apa? Muhun ibu teh jam 6:30 nganterkeun anak ke sekolah, ya. Atanapi nganterkeun incu ke sekolah, jam 1 ngajemput, tah tos asar aya pangaosan, gitu. Hari masak, Bu, lah sina masak sorangan we salaki mah. Nah, tapi ada rencana teu? Nah, ada itu rencana. Tapi apa yang terjadi pada diri kita besok sebenarnya kita nggak tahu. Apa yang terjadi nanti setelah pengajian kita nggak tahu. Itu yang disebut hukum ketidakpastian. Nah, terus hukum ketidakpastian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan bahkan kamu tidak akan tahu di daerah mana kamu mati. Ibu lahir di Tasik, suami orang Tasik, sumber rezeki ibu di Tasik, dan meninggal mah belum tentu di Tasik. Ujug-ujug ibu teh hayang ka Cirebon mah.
teu hujan teu angin hayang ka Cirebon maot di ditu. Lin ngadoakeun ya, ini mah maksud saya ibu bukan ngadoakan. Itu Bu, kabayang teu, ibu lahir di Tasik. Suami orang Tasik. Anak-anak sekolah di Tasik. Ibu rezeki sumber rezekinya teh di Tasik. Ya maot mah belum tentu di Tasik. Saya lahir di Bandung. Emak bapak orang Ciamis. Lahir di Bandung saya, besar di Bandung, masantren di Bandung. Istri saya orang Bandung. Dan meninggal mah belum tentu di Bandung. Bisa saja di Makkah atau Madinah, saudara-saudara. Anda mah goreng hati, kieu cenah kieu. Ari manehna di tempat suci, ari orang di Cirebon. Iya ibu, tong goreng hati. Ya, nah itu mah contoh. Nah jadi sebenarnya menurut ayat ini, kita itu hidup di tengah ketidakpastian. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah ibu rencanakan, tapi tidak berwujud, ibu katakan, saya menerima ketidakpastian. Nah, balik lagi, pahami hukum ketidakpastian itu, kembali lagi tadi ke poin pertama. Kita akhirnya selalu ridho dengan apa yang Allah. Nah, yang ketiga, maksimalkan ikhtiar. Tuh. Jadi supaya kita tidak lelah, maksimalkan ikhtiar. Jadi kita ini dalam hidup nu penting mah ikhtiar, usaha, ikhtiar. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm. Ya. Ayat 39 40. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. An-Najm. Surat ke-53 ayat 39 sampai 40. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagian bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Sungguh usahanya itu kelak yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bu, supaya kita tidak lelah, nu penting mah usaha. Ikhtiar. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Allah melihat wa anna sa'yahu saufa yura. Allah akan melihat apa yang sudah diusahakan orang itu. Contoh yang tadi, ngapalkeun waduha. Ya. Biarin mentok di idza saja, ulangi lagi. Yang Allah nilai apa? Usahanya. Ya. Ibu, kalau ibu masak untuk suami, ya, dapat pahala enggak? Ibu masak, tapi suami ibu utah makan makanan ibu. Leng lieur, kunaon ayah duka ieu jigana mama. Tina masakan mama. Ibu dapat pahala enggak? Tapi suami ibu utah. Enggak apa-apa. Ibu dinilai oleh Allah sudah usaha masak untuk suami. Iya. Jadi sebenarnya yang Allah lihat itu wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya usaha manusia itulah yang akan dinilai, yang akan dilihat. Gitu. Ustadz, saya teh seneng ke majelis taklim, tapi duka kumahanya. Mun bubar teh emut nanaon itu. Oh gitu Bu. Jadi ibu teh asa mubazir ngaos teh. Nguping kita Ustadz. Ibu ngartos. Aya nu ngartos enu teu. Begitu bubar. Begitu pulang ke rumah. Suami kan nanya. Ari Ustadz ngajelaskeun naon. Naonnya. Matak ayah datang gerak. Sok nanya ke mama. Pertanyaannya. Ibu upami kitu. Ibu dapat pahala enggak? Nah, tapi ibu lupa semuanya. Enggak apa-apa. Yang Allah lihat itu usaha. Wa anna sa'yahu saufa yura. Jadi ibu bapak, makanya kita mah nu penting mah ikhtiar. Nah, jadi yang ketiga itu maksimalkan ikhtiar. Yang keempat ya, bingkai dengan doa. Jadi doa itu kudu membersamai ikhtiar. Doa itu.
Jadi ternyata kalau kita tidak mau lelah, pertama kudu selalu ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Yang kedua sadari hidup mah diwarnai dengan ketidakpastian. Yang maha pasti itu Allah. Kita mah tidak pasti. Karena kita tidak tahu dengan ketidakpastian, maka kita di wilayah ikhtiar. Ini yang kita usahakan. Pokoknya mah ikhtiar aja. Usaha aja. Datang ke majelis taklim, biarin lupa lagi semuanya. Ngapalkan, biarin lupa lagi. Masak, biarin tidak dimakan oleh suami juga. Atuh boro-boro suami, ucing ge utah. Oh, gitu. Tapi dapat pahala, nu penting mah usaha. Nah, gitu. Bapak bawa oleh-oleh, dihargai oleh istri, alhamdulillah. Tapi boleh jadi bapak teh ka Garut, beli dodol. Mah, ayah teh ti Garut ya, nyanak dodol. Ayah istri nu kieu, Masya Allah ayah, ini teh makanan waktu mamah lagi kecil, ya Allah nostalgia. Makasih ayah. Eta mah istri nu keren. Ibu-ibu di sini mah kayak begitu. Tapi ayah ogi istri nu kieu, apa? Dodol. Teu kudu ka Garut di warung eta ge aya dodol mah. Aya sabaraha sakilo 50.000 tuh udah teh ditawar di warung 30.000 ah. Rajin mawa oleh-oleh salah harga deh jeung dodol deh. Bapak, kalau digituin Bapak dapat pahala enggak? Dapat, kalem Pak, dapat. Bahkan pahalanya berlipat karena diledek itu. Ya kan? Nah, di warung ge aya nu kitu mah. Yang tadi ditawar, soal 50.000, meni mahal, 30.000 di dinya. Nah ibu, ternyata kita ini kalau suami ibu bawa oleh-oleh, ya Allah makasih ayah gitu. Iya teh kesukaan mama waktu kecil gitu. Oleh mawa dodol. Yang tadi ditawar deh. Ninggalin lagi sayang utah. Jadi, Bu, yang pertama tadi apa? Ridho. Terima dengan Yang kedua, pahami hukum ketidakpastian. Bahwa yang maha pasti itu hanya Allah. Kita mah tidak pasti sebenarnya. Yang ketiga, ikhtiar. Maksimal. Kenapa? Itu yang ada di tangan kita. Yaitu ikhtiar. Nah, yang keempat, doa. Ya, doa. Ibu, kenapa saya bilang doa? Karena kan ada ayat fa'idha farogta fansob wa ila robbika fargob. Itu ayatnya. Surat apa itu? Al-Insyirah ya. Ya. Inna ma'al usri yusra. Terus? Nah, jadi idza saja. Nah, jadi karena idza saja. Fa'idha farogta fans. Kalau kau selesai melakukan sesuatu, lakukan lagi. Itu ikhtiar kan berarti kan? Tapi ingat, wa ila rabbika farghob. Dan hanya kepada Tuhan kamu berharap alias doa. Tabu, kalau hidup kita seperti itu, saya mah selalu ridho apa yang Allah sampaikan. Saya mah yakin dah penuh ketidakpastian manusia. Nu maha pasti mah Allah. Jadi saya mah ikhtiar. Terus ikhtiar teh, saya mah ngadoa. Tah, kalau udah gitu Bu, kelelahan batin tuh bisa terobati. Jadi sekarang ini kenapa sering kali lelah? Ya mungkin kita kurang ridho. Kenapa kita suka lelah? Mungkin kita menganggap kalau kita ikhtiar teh pasti. Padahal penuh ketidakpastian. Nah, terus mungkin ikhtiar kita tidak sungguh-sungguh. Nah, ada satu lagi mungkin karena tidak dibungkus dengan doa. Dan kata Nabi SAW, semua doa itu pasti dikabulkan. Pasti. Hanya doa itu bentuk pengabulannya ada yang kontan. Ada yang kontan. Doa, ya Allah solehkan suami saya. Soleh. Alhamdulillah begitu umurna 40. Jadi sok ka masjid ya. Dulu mah antara ka masjid, ibu ngadoa, aya cash. Tapi ada juga yang delay, ditunda. Baru dikabulkan setelah ibu meninggal. Suami ibu teh baru soleh setelah ibu meninggal, setelah dia nikah lagi.
Kia denger dulu. Dengar dulu. Waktu dia jadi suami ibu, soleh-soleh. Bu ibu, ya Allah, solehkan suami saya. Allah minimal dia mau sholat, ya Allah. Tahajud, ngadoa, duha, ngadoa. Dugi ka ibu pupus, ibu meninggal dikuburkan, suami ibu nggak soleh. Tak setelah ibu meninggal, kan dia nikah lagi. Nah dengan istri yang baru, Masya Allah, tabarakallah. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, ibadahnya rajin. Ibu, kira-kira ibu di alam kubur dapat pahala nggak? Dapat. Ibu makan kia, kurang nonga doa, batur nungena, jangan gitu. Ibu, suami ibu jadi soleh dengan istrinya yang baru ini, ibu tetap dapat pahala. Nah, terus ada juga doa yang oleh Allah memang diganti. Karena menurut Allah itu nggak bagus. Kayak gini deh, anak ibu minta motor waktu SMA. Ibu punya uang, boro-boro beli motor, beli mobil juga bisa. Mah, pengen motor. Ente. Udah naik Grab aja. Kayak diantar we, naik angkot we. Padahal ibu teh aya artos. Nah, begitu anak sudah kuliah, ya. Kuliah nage jauh di rumah. Ku ibu dibeliin mobil. Jadi sangat mungkin ku Allah diganti dengan yang lebih baik. Ibu dulu berdoa ingin menikah dengan Wawan. Ya Allah, jadikan Wawan sebagai suamiku. Jadikan Wawan sebagai semua. Ayeuna suami ibu namanya Ujang Fathur Rahman. Seorang pengusaha. Dan ku Allah diganti, kamu nggak bagus, kesejeng Ujang. Bapak, ya Allah, jadikan kokom istri saya, ya Allah. Kokom istri saya. Tapi Bapak terjadi jeng kokom. Istri Bapak sekarang adalah Eis Konaah. Kenapa? Ternyata Eis Konaah jauh lebih soleh daripada kokom. Jadi sebenarnya ibu, pokoknya semua doa mah dikabulkan. Aya nu kontan, ada yang ditunda, tapi jadi amal soleh untuk kita. Ada yang memang ku Allah diganti, ya, tidak dikabulkan, diganti, nggak bagus. Ya, saya berdoa untuk jadi presiden, tong disengserikan. Aam, kalau kamu jadi presiden, ngaco ya Indonesia bakal hancur. Geus kamu mah jadi ustad di Masjid Agung Tasikmalaya. Ini lebih maslahat bagi saya. So, saya kalau jadi presiden, mungkin dolar GN 25.000, ya kan? Gitu. Mungkin sudah awut-awutan bangsa ini. Mataku Allah tadi kabulkan saya jadi presiden. Guys, kamu mah di masjid WAM. Itu lebih baik bagi saya. Jadi sebenarnya Bu, semua doa itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Pasti aku akan mengabulkan. Nah, jadi dengan demikian, gimana caranya supaya kita tidak lelah? Terima dengan ridho. Pahami hukum ketidakpastian. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Bingkai dengan doa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Jangan bilang gak kerasa. Aku kerasa banget. Ibu, semoga Allah memberkahi kita. Menguatkan kita dalam kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.